Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wida Raditya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Pariwisata Universitas Nasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang serba-serbi destinasi pariwisata di Raja Ampat. Ini ada 6 pembahasan. Yang pertama ada rencana perjalanan pariwisata, yang kedua mode angkutan transportasi, yang ketiga apa yang dilihat, yang keempat apa yang dirasakan, yang kelima apa yang diperoleh, yang keenam menjelaskan mengenai daya tarik wisata tersebut. Raja Ampat ini adalah satu rangkaian gugusan pulau yang saling berdekatan. Tepatnya ada 4 gugusan pulau. Nah, gugusan pulau ini termasuk dalam Kabupaten Raja Ampat di Papua Barat. Nah, kini Raja Ampat menjadi tujuan wisata, terutama bagi mereka yang senang menyelam atau diving. Nah, di sini ada beberapa spot diving yang menarik, antara lain di Pulau Misol, Pulau Salawati, Pulau Waigo, dan Pulau Batanta. Wisata Raja Ampat ini juga merupakan salah satu tujuan wisata Indonesia yang patut dibanggakan, karena tak hanya wisatawan domestik saja yang datang, tetapi juga wisatawan mancanegara pun berdatangan untuk mengunjungi wisata Raja Ampat ini. Sebagian besar masyarakat di Raja Ampat mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan yang mendiami kampung kecil dan tinggal berjauhan, bahkan beda pulau. Nah, masyarakat Raja Ampat sangat ramah, terlebih saat menerima tamu dari luar. Serta selain itu, mereka juga tetap dapat hidup rukun walaupun memeluk keyakinan yang berbeda-beda, yaitu ada Kristen ataupun Muslim. Hal pertama yang wajib dilakukan saat mengunjungi Pulau Raja Ampat adalah diving. Nah, diving atau lebih dikenal dengan aktivitas menyelam ini tentu merupakan suatu aktivitas yang menantang dan menarik, apalagi jika ditemani oleh ikan pari, penyu, dan juga terumbu karang yang berwarna-warni. Nah, tentu hal ini akan menjadi pengalaman penyelam yang tak biasa. Tentunya terdapat sedikitnya 537 spesies koral dan juga 699 hewan tak bertulang belakang yang dapat kalian lihat di sini. Nah, sementara itu untuk masalah keamanan, kalian nggak perlu canggung sebab aktivitas diving di sini akan ditemani oleh ahlinya, dan tentunya dengan peralatan menyelam yang sangat memadai sehingga keselamatan dan keamanannya pun terjamin. Kemudian hutan-hutan tropis pun tidak kalah menariknya. Bahkan ada beberapa tempat seperti Desa Sawingrai atau Desa Sapurkren yang menyuguhkan pengalaman tak terlupakan untuk melihat burung cendrawasih dari dekat. Di Raja Ampat ini terdapat 75% spesies laut dari seluruh dunia, ada 540 jenis karang, ada 1511 spesies ikan, dan ada ribuan biota laut lainnya. Nah, kekayaan inilah yang menjadikan Raja Ampat menjadi incaran bagi wisatawan dunia. Tentu meskipun demikian, keindahan dan daya tarik Papua bukan hanya itu saja. Nah, wisatawan tentu tak akan melewatkan untuk menjelajahi hutan tropis, flora darat berupa burung cendrawasih yang khas, serta budaya yang masih sangat terjaga. Nah, semua itu menjadi daya tarik menjanjikan bagi pengunjung yang datang ke Raja Ampat tersebut. Nah, kegiatan yang dirasakan untuk menikmati Kepulauan Raja Ampat ini, tentu kalian dapat menjelajahi Pulau Raja Ampat dengan menggunakan perahu, melakukan permainan kayak, menyelam atau bersnorkeling untuk menyaksikan sisa-sisa reruntuhan kapal di bawah laut, menikmati indahnya pulau-pulau karong di sekitar Pulau Wayak, menjelajahi Pulau Kalilawar, mengunjungi burung cendrawasih yang merah khas Papua Barat, trekking untuk menemukan atau menikmati air terjun di Pulau Raja Ampat, mempelajari tradisi masyarakat Raja Ampat, dan mengenal kekayaan biota bawah laut, yaitu sembari menyelam setiap pengunjung yang akan disuguhi pemandangan menarik dari terumbu-terumbu karang yang tertimpa di setiap kawasan laut. Transportasi untuk menuju ke Raja Ampat ini tentu yang pertama kalian pilih penerbangan menuju Sorong. Nah, dari Jakarta menuju Sorong, penerbangan ke Sorong terdapat 2 pilihan, langsung atau transit. Nah, waktu yang dihabiskan untuk penerbangan langsung dari Jakarta ke Sorong sekitar 4 jam. Nah, sedangkan penerbangan transit memerlukan waktu 5-7 jam.
Nah, untuk biaya sekali penerbangan ke Sorong dibutuhkan sekitar 3-8 juta tergantung pilihan maskapainya. Yang kedua, perjalanan ke Raja Ampat via udara. Nah, sesampainya di Sorong, terdapat dua transportasi menuju Raja Ampat, yaitu pesawat kecil atau kapal feri. Apabila memilih jalur udara, maka penerbangan akan menghabiskan waktu 30 menit, sedangkan jalur laut menghabiskan waktu 1-2 jam. Sementara ini, penjualan tiket pesawat Sorong menuju Raja Ampat tidak bisa dilakukan secara online, karena tiket hanya bisa didapatkan secara langsung di Bandara Sorong. Yang ketiga, perjalanan ke Raja Ampat via laut. Apabila memilih jalur laut, perjalanan dari Sorong ke Raja Ampat harus dimulai lewat Pelabuhan Rakyat Sorong, yang berjarak sekitar 10 menit dari bandara. Selanjutnya, penyeberangan menuju Pelabuhan Waisai juga dilayani dengan dua tipe kapal feri, yaitu cepat dan reguler. Untuk estimasi waktu yang dihabiskan tidak jauh berbeda, yang membedakan adalah jadwal penyeberangan. Jadwal penyeberangan kapal feri cepat dari Sorong ke Waisai dilayani sehari 2 kali, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, kapal hanya melayani pukul 9 pagi dan 2 siang saja, waktu setempat pada hari Senin hingga Jumat. Dan tarif tiket kapal feri ini dimulai dari harga Rp100.000 sampai Rp215.000 tergantung kelasnya. Untuk transportasi di Raja Ampat selama berpetualang atau hopping island di Raja Ampat hanya bisa menggunakan kapal saja. Biaya untuk menggunakan kapal bisa mencapai jutaan rupiah, tergantung dari jarak pulau tujuan dan negosiasi dengan pemilik kapalnya. Selanjutnya, ada biaya yang harus dikeluarkan per orang untuk menuju ke Raja Ampat tersebut. Yang pertama, untuk angkot PP Bandara Domin Edurat Osok sampai ke Pelabuhan Rakyat Sorong sekitar Rp8.000. Yang kedua, untuk kapal cepat PP Pelabuhan Sorong sampai ke Waisai seharga Rp260.000. Yang ketiga, tarif layanan pemeliharaan lingkungan sekitar Rp500.000. Yang keempat, untuk kapal island hopping selama 2 hari seharga Rp1 juta. Dan untuk motor termurah dengan harga Rp600.000 per hari yang bisa dibagi dengan 12 orang. Yang kelima, yaitu homestay di Kampung Arborek untuk 3 hari dengan seharga Rp750.000 dan sudah termasuk akomodasi dengan fasilitas makanan 3 kali sehari. Nah, dengan itinerary 4 hari 3 malam liburan murah ke Raja Ampat, setidaknya harus menyiapkan sekitar Rp2.518.000 hanya untuk aktivitas mulai dari tiba di Bandara Sorong hingga kembali ke titik yang sama. Dari keseluruhan serba-serbi destinasi pariwisata di Raja Ampat, itu saja yang saya ketahui. Jika ada kesalahan mohon diperbaiki. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kunjungan saya yang kedua ke Raja Ampat. Keindahan alam Raja Ampat selalu membuat saya ingin kembali ke sini. Raja Ampat mempunyai keindahan alam bawah laut yang luar biasa, sangat-sangat indah. Salah satu yang terbaik di dunia. Memang saya sendiri belum pernah mencoba untuk menyelam, tapi mungkin nanti jika ada kesempatan datang lagi ke sini, saya ingin mencoba untuk menyelam, melihat kekayaan alam di bawah laut dari Raja Ampat. Saat musim liburan seperti sekarang ini, marilah kita menikmati wisata alam Indonesia. Banyak sekali pantai, wisata bawah laut, dan wisata alam indah lainnya di negara kita Indonesia. Mari kita jelajahi kekayaan wisata alam Indonesia.